Cerita horor dengan judul Jual Beli dengan Harga Nyawa. Namaku Arman. Aku tinggal di desa kecil bernama Sumber Waras, tidak jauh dari kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Desa kami sunyi, jalannya rusak, dan listrik sering padam. Tapi dulu, aku pikir itu cukup. Cukup untuk menjalani hidup sederhana bersama istri dan anakku. Dulunya aku kerja serabutan, jadi tukang bangunan, buruh tani, kadang juga jadi sopir angkot kalau ada yang mempekerjakan. Uang memang pas-pasan, tapi setidaknya bisa makan 3 kali sehari. Sampai suatu hari, Siti, istriku, mulai sakit-sakitan, awalnya cuma batuk-batuk biasa. Lalu demam tinggi yang tak kunjung reda. Setelah membawa dia ke puskesmas, dan akhirnya ke rumah sakit kota, dokter menyampaikan kata-kata yang membuatku hampir roboh. Ini penyakit langka. Harus cek lanjut ke ahli, dan biayanya tidak murah. Biaya pengobatan melonjak setiap hari. Obat harus impor, atau katanya sulit dicari. Aku terpaksa pinjam uang kemana-mana. Keluarga, tetangga, rentenir. Utang bertambah, sedangkan pekerjaan semakin susah didapat. Aku sudah mencoba segala cara. Bahkan pernah nekat bekerja di proyek bangunan kota selama 1 bulan. Tapi gaji telat, dibayar dan aku pulang hanya dengan rasa lelah dan luka di kaki. Setiap malam aku menatap wajah Siti yang semakin pucat. Matanya yang dulunya cerah, kini sayu. Aku tidak tahan melihatnya merintih kesakitan tanpa bisa memberinya apa-apa. "Maafin aku, Man," bisiknya suatu malam. Aku peluk dia erat-erat. Tanganku gemetar. Aku bukan pengecut. Aku juga bukan orang jahat. Tapi saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar merasa putus asa. Sampai pada suatu sore, saat hujan gerimis turun, aku pergi ke warung kopi tua di pinggir desa. Biasanya, aku hanya memesan teh hangat dan bercakap ringan dengan penjual bakso. Tapi hari itu, aku mendengar sesuatu yang aneh dari seorang kakek tua yang entah datang dari mana. "Kalau kamu benar-benar ingin kekayaan," katanya, matanya menatapku seperti bisa melihat semua ketakutanku. "Pergilah ke persimpangan 3 jalan, di atas jam 12 malam. Di sana, kamu bisa beli apa saja, tapi siapkan harga yang harus kamu bayar." Aku tertawa kecil. Cerita orang tua pasti begitu. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terus terngiang di kepala. Seperti biji yang jatuh di tanah kosong, lalu mulai tumbuh perlahan. Kakek itu duduk di sudut warung kopi yang biasanya kosong. Tubuhnya kurus, dibungkus baju lengan panjang compang-camping, dan sorban putih usang melingkar di kepalanya. Matanya tajam meski kulit wajahnya penuh kerutan. Aku tidak pernah lihat dia sebelumnya, tapi orang-orang di sekelilingku diam-diam menghindarinya. Aku kira ia hanya pengemis tua yang suka cerita aneh-aneh. Tapi saat ia menyebutkan persimpangan 3 jalan dan jam 12 malam, bulu kuduku langsung berdiri. "Siapa, Bapak?" tanyaku penasaran. Ia tersenyum lemah. "Namaku Jayus. Orang-orang bilang aku gila, tapi kamu sedang putus asa. Itulah sebabnya kamu bisa mendengarkanku." Aku tidak menjawab. Ia benar, walau aku tidak ingin mengakuinya. Lalu ia mulai bercerita. Katanya, setiap malam, di persimpangan 3 jalan yang sunyi, sebuah pasar muncul tanpa suara. Tidak terlihat oleh sembarang orang, hanya mereka yang benar-benar membutuhkan sesuatu dengan harga sangat tinggi yang bisa melihatnya. "Di sana," kata kakek Jayus pelan, "kamu bisa beli apa saja. Uang, emas, bahkan nyawa. Tapi selalu ada bayarannya. Dan kamu harus siap membayarnya." Aku tertawa kecil. "Kok kayak cerita hantu di kampung?" Wajahnya tetap serius. "Itu karena kamu belum merasakan sendiri." Ia menatapku lurus-lurus. "Kamu mau mencoba? Besok malam, jam 12, sendirian. Datangi persimpangan 3 jalan. Jangan bawa uang, jangan bawa niat buruk. Cuman datang. Lihat apa yang akan terjadi." Aku menghabiskan kopiku, meninggalkan beberapa lembar uang di meja, lalu pulang. Tapi sepanjang jalan, kata-kata kakek Jayus terus terngiang. Entah kenapa, aku merasa seperti ia bukan sekadar kakek tua yang sedang menghayal.
Siti sedang tidur ketika aku sampai di rumah. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Aku duduk di tepi ranjang, memegang tangannya erat. Aku berbisik, "Maafin aku, Siti. Aku nggak tahu lagi harus kemana." Dan entah mengapa, pikiran pertama yang muncul adalah, besok malam, jam 12. Persimpangan 3 jalan. Aku tidak bisa tidur semalaman. Jam dinding terus berdetak pelan, mengiringi debur hujan di luar. Siti tertidur lelah, napasnya tersengal-sengal. Aku menatap wajahnya seperti sedang menghafal setiap garisnya. Aku tahu ini gila, tapi aku juga tahu, jika tidak melakukan apa-apa, Siti mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Pukul 11 malam, aku keluar rumah. Udara dingin menyambut begitu pintu terbuka. Aku pakai jaket tipis dan membawa senter kecil. Jalanan desa sepi. Tidak ada suara anjing menggonggong. Tidak ada lampu yang menyala. Hanya deretan pohon jati yang menjulang tinggi di kiri kanan jalan. Aku berjalan perlahan menuju persimpangan 3 jalan. Jantungku berdebar keras. Langkah-langkahku terasa berat, tapi kakiku terus melangkah, seolah ada dorongan tak terlihat dari belakang. Sesampainya di sana, segalanya tetap gelap. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit, tidak ada apa-apa. Lalu tepat saat jam menunjukkan pukul 12. Kabut turun. Bukan kabut biasa, cepat, tebal, dan menyelimuti segalanya dalam hitungan detik. Aku tidak bisa melihat ujung hidungku sendiri. Angin bertiup kencang meski langit sebelumnya tenang-tenang saja. Dan kemudian, lampu redup mulai menyala. Sebuah pasar kecil berdiri entah dari mana. Tenda-tenda usang berjajar memenuhi jalanan. Toko roti, toko emas, bahkan toko elektronik, semua terlihat seperti nyata. Tapi tidak ada suara dagelan pedagang atau riuh pembeli. Aku melangkah masuk tanpa sadar. Di depan sebuah tenda tua, seorang penjaga duduk tanpa suara. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya samar, seakan-akan dibayangi oleh dirinya sendiri. "Selamat datang," katanya tanpa mulut bergerak. Aku menelan ludah. "Apa? Benar aku bisa beli apa saja di sini?" Ia mengangguk. "Ya, tapi kamu harus siap membayar harganya." Aku menatapnya. "Berapa harganya?" Senyumnya melebar. "Itu tergantung apa yang kamu inginkan." Aku menghabiskan kopiku, meninggalkan beberapa lembar uang di meja, lalu pulang. Tapi sepanjang jalan, kata-kata kakek Jayus terus terngiang. Entah kenapa, aku merasa seperti ia, bukan sekadar kakek tua yang sedang menghayal. Siti sedang tidur ketika aku sampai di rumah. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Aku duduk di tepi ranjang, memegang tangannya erat. Aku berbisik, "Maafin aku, Siti." Aku nggak tahu lagi harus kemana, dan entah mengapa, pikiran pertama yang muncul adalah besok malam, jam 12, persimpangan 3 jalan. Aku menelan ludah. Udara di pasar itu dingin, tapi bukan udara malam biasa. Dingin yang menusuk tulang dan membuat jantung berdebar tak terkendali. Penjaga itu masih menatapku tanpa berkedip. Matanya gelap tak berbintik, seperti lubang tanpa dasar. "Apa yang kamu inginkan?" Tanyanya lagi. Suaranya rendah dan serak. Aku ragu sejenak. Lalu bayangan Siti muncul di pikiranku. Wajahnya yang pucat, napasnya yang tersengal-sengal, tangannya yang lemas saat aku pegang semalam. "Uang." Jawabku pelan. "Cukup untuk biaya pengobatan istriku." Penjaga itu diam lama sekali. Lalu perlahan, ia mengangguk. "Harga akan sesuai dengan apa yang kamu minta." Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari bawah meja. Terbuat dari kayu tua, dililit benang. Merah sudah rusak. Ia membuka tutupnya. Dan di dalamnya ada selembar kertas kuning dan sebuah pena bulu hitam. "Tulis nama dan jumlah yang kamu inginkan," katanya. Aku menerima pena itu. Jari-jariku gemetar. Aku menulis, "Arman, 500.000 sesaat." Setelah ku pertegas angka itu, udara mendadak berubah. Angin bertiup kencang. Tenda-tenda bergoyang keras meski tidak ada suara kain berkibar. Penjaga itu mengambil kertas itu dan membacanya tanpa suara. Lalu ia tersenyum. Kotak itu dibuka lebih dalam. Di dalamnya, uang pecahan besar mulai muncul secara ajaib
bertumpuk dan memenuhi ruang sempit di dalam kotak. "Ambil," katanya. "Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya." Aku mengambil kotak itu lalu berbalik cepat. Kabut mulai menyusut, pasar lenyap perlahan. Langkah-langkahku tergesa-gesa keluar dari persimpangan 3 jalan itu. Dan ketika sampai di rumah, aku melihat sesuatu yang membuatku yakin ini bukan mimpi. Di dalam kotak kayu itu, ada uang, benar-benar uang, nyata. Dan besok, aku bisa membawanya ke rumah sakit. Aku menatap wajah Siti yang tertidur. Besok akan menjadi hari yang berbeda. Uang itu benar-benar bisa dipakai. Tidak cuma untuk membayar biaya rumah sakit, tapi juga beli obat, bayar sewa rumah, bahkan membeli beras dan lauk pauk yang cukup untuk makan beberapa minggu ke depan. Siti mulai membaik. Wajahnya tidak lagi pucat seperti dulu. Ia bisa tertawa lagi, meski masih lemah. Anakku, Bima, juga terlihat lebih ceria. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa lega. Tapi perlahan, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, uang itu tidak bisa dihancurkan. Aku coba robek, tidak sobek. Bakar, tidak hangus. Bahkan ketika ku basuh dengan air panas, tintanya tetap jelas. Nomor seri sama persis, seolah uang itu tidak boleh hilang. Lalu muncul suara di malam hari. Pertama hanya desisan pelan di tembok, lalu seperti langkah kaki di luar rumah. Kadang aku pikir itu hanya khayalan karena lelah. Sampai Siti bertanya padaku, "Andi, ada orang di luar, enggak?" Aku menggeleng. "Enggak, kamu mimpi buruk kali." Ia menatapku ragu. Tapi aku dengar suara orang menangis, seperti dari dapur. Aku bangun, membuka pintu belakang. Tidak ada apa-apa. Tapi di pojok sudut, bayangan hitam samar bergerak. Menghilang begitu saja. Mimpi buruk juga mulai datang setiap malam. Dalam mimpi itu, aku selalu berdiri di persimpangan 3 jalan. Di tengah kabut tebal, penjaga pasar berdiri sambil tersenyum. Ia menghitung sesuatu. Seperti sedang menunggu waktuku habis, aku mencoba melupakan segalanya. Fokus pada kesembuhan Siti. Tapi semakin baik kondisinya, semakin sering orang di desa mulai curiga. "Kenapa kamu mendadak punya banyak uang?" tanya Pak RT saat aku datang membayar tagihan listrik bulanan. "Aku dapat kerja di luar kota," jawabku singkat. Ia tidak percaya. Beberapa orang mulai menjauhiku. Mereka bilang, rezeki instan pasti datang dari tempat gelap. Aku tidak peduli, sampai suatu pagi, aku membuka koran lokal dan membaca berita ini. Warga desa Sumber Waras ditemukan tewas, tanpa jelas, diduga terkena serangan jantung mendadak. Aku kenal orang itu. Ia tetangga sebelah, sehat-sehat saja. Tapi sekarang, mati begitu saja. Dan aku yakin, ini semua ada hubungannya denganku. Kematian tetanggaku bukan yang terakhir. Beberapa hari setelahnya, ada lagi korban. Seorang penjual bakso di depan warung kopi tempat aku pernah bertemu kakek Jayus. Ia tiba-tiba jatuh saat sedang menggoreng dan tidak bangun lagi. Tidak ada riwayat penyakit jantung, tidak ada cedera fisik. Mati mendadak. Aku mulai gelisah. Aku mencoba menemui kakek Jayus lagi, tapi warung kopi itu bilang, ia sudah lama tidak muncul. Seperti menghilang begitu saja. Aku bertanya pada orang-orang tua di desa tentang pasar setan. Mereka hanya diam. Beberapa bahkan ketakutan sampai mengusirku. "Jangan ganggu hal-hal yang sebaiknya dibiarkan," kata salah satu nenek sambil menepuk bahunya sendiri 3 kali. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku pergi ke pasar loak di kota dan menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit hitam tebal dan huruf Jawa kuno. Judulnya sukar dibaca, tapi setelah ku terjemahkan, isinya membuat darahku membeku. Pasar setan adalah ruang antara tempat keserakahan ditimbang dan nyawa menjadi harga. Di dalamnya tertulis bahwa uang dari pasar setan bukanlah hadiah. Itu adalah janji darah yang harus dibayar dengan nyawa orang lain. Semakin banyak kamu minta, semakin besar bayarannya. Dan jika uang itu digunakan untuk menyelamatkan nyawa, maka nyawa lain akan hilang sebagai timbangan. Aku langsung pulang. Malam itu, bayangan hitam muncul lagi, tapi kali ini lebih jelas.
Aku bisa melihat wajah mereka, tetangga yang meninggal, penjual bakso, dan juga 2 orang asing yang belum pernah kulihat. Wajah mereka penuh dendam dan rasa sakit. Aku berteriak membangunkan Siti. Ia terkejut, bertanya apa yang terjadi. Aku menangis. Aku berkata, aku tidak tahu harus apa, tapi aku pikir nyawaku sedang dihitung. Siti memelukku erat. Apa yang kamu lakukan, Man? Kamu pasti melakukan sesuatu. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku hanya duduk di depan rumah, menatap jalan gelap yang mengarah ke persimpangan 3 jalan. Siti sudah tertidur lagi setelah mencoba menenangkanku. Tapi aku tahu, waktu hidupku tinggal sedikit. Bayangan mereka, orang-orang yang mati, terus muncul di pikiranku. Aku merasa seperti pembunuh. Padahal aku tidak membunuh siapa-siapa, tapi uangku yang melakukannya. Uang yang kuterima sebagai ganti nyawaku telah mengambil nyawa orang lain. Aku ingat kata-kata dalam buku tua itu, setiap kesepakatan bisa ditunda, tapi tidak dibatalkan. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar itu lagi. Tidak peduli jam berapa, tidak peduli cuaca cerah atau hujan. Aku harus kembali. Harus ada cara untuk menghentikan ini. Saat sampai di persimpangan, kabut langsung turun. Seperti tahu aku datang. Pasar itu muncul perlahan, tenda demi tenda, tanpa suara. Aku masuk. Penjaga itu masih duduk di tempat yang sama. Senyumnya tetap menyeringai, seolah sudah menungguku. Kamu kembali, katanya. Aku mengangguk. Aku ingin membatalkan kesepakatan. Senyumnya menghilang. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, kesepakatan tidak bisa dibatalkan. Tapi, kamu bisa membeli waktu. Aku menelan ludah. Dengan apa? Ia menatapku lurus-lurus. Nyawa seseorang yang kamu cintai, atau nyawa seseorang yang tidak kamu kenal. Pilihmu. Aku mundur selangkah. Itu namanya korban. Memang begitu aturannya, katanya dingin. Kamu ingin selamat? Bayar harganya. Aku menutup mata. Di kepala, wajah Siti dan Bima terbayang. Aku tidak bisa membahayakan mereka. Kalau aku pulang, berapa lama waktu yang tersisa? Tanyaku perlahan. Penjaga itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar, tidak lama. Aku tidak bisa lari dari ini. Aku sudah mencoba mengabaikannya, mencoba melupakan, bahkan membakar uang itu. Tapi ia tetap ada. Dimanapun aku pergi, bayangan itu mengikutiku. Siti makin ketakutan. Ia bilang mendengar suara di malam hari. Bima juga mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia sering bangun sambil menangis, mengatakan bahwa ada orang memanggil ayah dari balik dinding. Aku tahu siapa mereka. Mereka yang telah membayar harga untuk keselamatan Siti. Aku harus membuat keputusan. Satu-satunya cara agar mereka berhenti adalah jika aku membayar hargaku sendiri. Aku menulis surat untuk Siti, menyimpannya di meja rias kamar kami. Dengan tangan gemetar, aku tuliskan, aku relakan nyawaku untukmu. Sekarang hiduplah tanpa penyesalan. Lalu aku keluar rumah. Malam itu juga. Langit gelap. Tidak ada bintang. Angin bertiup pelan tapi menusuk. Seperti sedang memanggilku pulang. Aku berjalan menuju persimpangan 3 jalan. Kabut langsung turun saat aku sampai. Tenda-tenda pasar kembali muncul tanpa suara. Penjaga itu sudah menunggu. Kamu datang, katanya datar. Aku mengangguk. Aku sudah siap. Ia tersenyum tipis, lalu memberiku sebuah kain hitam. Tutup matamu, dan ikuti langkahku. Aku patuh. Langkah demi langkah, kabut semakin tebal. Aku tidak bisa mendengar apa-apa selain desisan angin dan detak jantungku. Sendiri, lalu tiba-tiba dingin, gelap, sunyi, dan segalanya berhenti. Beberapa minggu kemudian, Siti menerima surat tanpa nama pengirim. Isinya hanya 1 kalimat. Aku relakan nyawaku untukmu. Sekarang, hiduplah tanpa penyesalan. Siti menangis. Bima bertanya di mana ayahnya.
tapi tidak ada yang tahu kemana aku pergi. Hanya pasir halus yang tertinggal di ambang pintu, seperti abu yang baru saja diterbangkan angin.